Seperti yang sudah kami informasikan bahwa dari jam 10 sampai dengan jam 11 saya akan ngobrol bersama dengan tamu-tamu saya yang kali ini datang dari Kusuma Said Prince Hotel. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Waduh. Ini Semangat pagi. berapa lama kita nggak ketemu nih Mbak Tia? Alhamdulillah baru 2 tahun. 2 tahun baru ya. Enggak ya? Iya benar. Nah, pagi hari ini Sobat Solopos datang dari Kusuma Said Prince Hotel. Ada Mbak Tia Kristianti, ini adalah Marco Manager. Selamat pagi. Semangat pagi Mbak Semangat Nur. pagi. Ada juga Pak Handoko, Food and Beverage Manager. Selamat pagi Pak. Semangat pagi. Waduh. Selamat pagi juga untuk sahabat Solopos ya. Oke. Kemudian ada Mas Doni, Pak Doni, Asisten Sales and Marketing Manager. Semangat pagi, Mbak. Oh, ini semua semangat pagi. Pagi Semangat. itu menjadi tagline kita setiap pagi. Yeah. Semangat pagi. Semangat pagi. Walaupun siang tapi semangatnya tetap pagi. Oh oke, tapi nggak pagi luar biasa nggak gitu ya? Oke, nah pagi hari ini kita ngobrolin soal kereta kencana dan juga food truck. Ini antara harmoni, tradisi dan inovasi di Kusuma Said. Ini kan tadi begitu saya lihat, wah food truck dan juga kereta kencana nih. Karena biasanya nih Mbak, kalau bisa dibilang khasnya di KSPH itu kan sebangsa yang Jawa-Jawa Tradisi gitu tradisionalnya ya. kental banget. Kalau bikin program tuh misalnya nikahan agung atau apa gitu, ini Iya. tiba-tiba ada food truck gitu. Betul. Ini ada angin apa ya? Angin segar lah. Angin segar. Kalau Iya. gitu boleh diceritain dulu nggak dasar-dasarnya ini seperti apa? Iya, selamat pagi. Jadi Kusuma Said Prince Hotel memang menuntut berdasarkan jadi karena memang sekarang ini kita harus selalu inovatif ya Mbak Nur ya. Sekarang ini kita tetap harus mengikuti perkembangan zaman sekarang ini apa aja kayak gitu kita nggak boleh hanya puas dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. Jadi memang kalau Kusuma Said Prince Hotel yang kita tahu semuanya bahwasanya kita adalah the truly heritage, di mana kita mengedepankan tradisi itu yang paling utama gitu. Tetapi kedepannya kita memang akan terus berinovasi, kreatif gitu ya. Jadi biar terus menjadi target ini market sama pelanggan setianya. Jadi nggak yang ternyata ada juga ya yang untuk market-market yang lain kayak gitu. Nah, untuk food truck sendiri memang sebelumnya kita itu nanti Mas Handoko sih ya, karena itu ranahnya F&B manager ya. Jadi memang sebelumnya kami tuh tidak kepikiran sebenarnya kok ada food truck kayak gitu. Tetapi kita tuh selama ini banyak panggilan outside catering Mbak Nur. Oh, oke. Gitu. Jadi untuk menjawab itu loh, kenapa kita nggak sekalian aja untuk outside cateringnya, sekalian kita juga bisa berinovasi food truck, karena sekarang ini banyak sekali anak-anak muda sekarang itu yang tidak hanya nongkrong maksudnya mereka sungkan gitu ya datang ke hotel, wah pasti mahal gitu, sungkan, terus kemudian pasti mahal, terus kemudian harus seperti tadi yang Manner gitu ya. Kalau di hotel itu harus yang bajunya nanti apa ya begitu, harus pakai Nah. apa ya istilahnya, sesuatu yang harus betul, table manner-nya harus bener. harus kayak gitu. Jadi itu untuk menuntut mengikuti pasar itu kita buat food truck di mana kita lebih dinamis gitu. Jadi untuk bisa kita lebih dekat dengan masyarakat gitu. Jadi food truck di sini kita dengan konsep on wheel gitu ya Mbak ya. Jadi kita bisa jalan sesuai dengan nanti di mana titik-titik yang sudah kita tentukan. Bisa di Car Free Day, bisa ketika Ramadan di pasar Ramadan gitu. Bisa juga di titik-titik yang ramai, misalnya pas ada mungkin ada run gitu. Seperti itu ada di Padel juga. Nah, kemudian selain food truck tadi, kita juga berinovasi lagi karena kita memang tadi ya Tradisi. Iya benar. Nah ini nih yang jadi sesuatu yang baru. Oke. Karena memang di Kusuma Said itu banyak sekali permintaan pernikahan agung, pernikahan Jawa klasik begitu ya, dimana itu kereta kencana menjadi ikon sendiri untuk Kusuma Said Prince Hotel. Nah untuk menjawab itu akhirnya lah kita dibelikanlah
wah dibelikanlah, didatangkanlah, menghadirkanlah gitu ya. Itu kereta kencana PKJ. Jadi kereta kencana itu memang ada kalau di simbolnya ada PKJ ya, Pangeran Kusumo Yudo, di mana itu menjadi memang ikoniknya Kusuma Sahid Prince Hotel. Oke. Dan itu untuk umum, selain untuk penyelenggaraan pesta pernikahan yang terselenggara di Kusuma Sahid, jadi masyarakat Kota Solo semuanya baik di luar kota pun juga bisa, kalau misalnya menghendaki pernikahannya dengan menggunakan kereta itu juga bisa menyewa keretanya Kusuma Sahid. Oh, jadi nggak harus ikut paketan yang ada di Iya, Kusuma betul. Sahid. Bahkan sudah Prince banyak Hotel. DM yang masuk Mbak Nur Wah. itu dari beberapa luar kota itu yang pengen diarak ya. iya, apakah Bukan diarak, dikirap. dikirap namanya ya, dikirap gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan seputar kereta kencana saya simpen dulu. Saya mau ke Pak Handoko dulu. Baik. Jadi kan ini sisi modernnya ya Pak Handoko ya. Yes. Ini kayak seperti tadi Mbak Tia bilang bahwa ini adalah sesuatu yang baru gitu dengan menggunakan food truck. Nah, ini nantinya ke depannya apakah juga apa ya istilahnya menu-menunya juga akan berbeda dari yang tradisional gitu ya. Nah, ini nanti menu-menunya apa aja? Kopi-kopian atau makanan-makanan western fried cassava alias belangreng. Atau gimana? Limpong ya, Mbak. Belangreng kalau cassava. Oke. Baik, terima kasih sahabat Solopas ya. Terima kasih Mbak. Untuk food truck ya, ini kita untuk inovasi food truck ini kan tadi udah disampaikan sama Mbak Tia ya. Muncul inisiatif dari ini kan kita seringkali ada pesanan outset tadi. Jadi kita memanfaatkan daripada bagaimana sih caranya supaya tidak cuman menunggu bola. Kalau outset kita kan cuman kita menunggu pesanan Mbak ya. Nah, kita sekali-kali buat inovasi bagaimana caranya tidak menjemput bola dengan tidak menunggu bola dengan cara kita menjemput bola. Nah, kita mengadakan kegiatan yang disebut dengan tadi food truck supaya bisa lebih dekat dengan lingkungan kita, dengan lingkungan warga masyarakat kita, supaya lebih dikenal juga sih Kusuma Sahid di lingkungan masyarakat Solo terutama ya Mbak ya. Jadi untuk food truck ini tadi itu muncul tadi dari catering, bagaimana caranya bisa menghasilkan revenue dengan cara kita buka food truck. Nah, food truck sendiri menu yang kita tampilkan Mbak, karena kita on wheel tadi ya. Jadi kita untuk menunya menyesuaikan daripada kompetitor Mbak. Oh, oke. Iya, karena di on wheel ya. Jadi kompetitornya ya jangan takut dengan intinya ramah kantong lah. Oh, berarti bisa dibilang nanti menunya sangat customize ya. Istilahnya misalkan kita lagi ke event yang Run gitu run ya. misalnya itu berarti nanti disesuaikan healthy food. iya. Atau misalkan kalau pas lagi ada barongsai atau apa nanti Chinese food. Iya. Oke. Jadi kita untuk aturable aja untuk menu-menu. Kita menyesuaikan nanti dengan konsep event yang kita joinnya ya Mbak ya. Jadi untuk dan menu sendiri harganya terjangkau sudah pasti. Dan menu yang kita tampilkan sudah pasti. Variatif tadi. Varian kopi itu udah pasti. Dan kita untuk varian kopi kita juga live karena kita juga punya mini mesin kopi juga ya Mbak ya. Dan di mana nanti kita bisa live juga di hadapan tamu sendiri. Jadi benar-benar fresh coffee nanti yang kita tampilkan. Untuk menu foodnya terutama kita untuk menu kita modern Mbak. Tidak kalau sudah ada mindset bahwa Kusuma Sahid identik dengan tradisional. Kita rubah mindset itu tadi Mbak. Iya. Jadi seperti contoh untuk menu yang kita tampilkan salah satunya mix platter. Itu kita bisa mix, bisa nanti untuk pilihan juga berjumlah dengan rice bowl seperti itu, dan menu-menu jus yang lainnya yang sifatnya itu healthy dan juga tadi yang disampaikan di awal kita kemarin juga menyuguhkan menu-menu yang herbal drink juga sih Mbak. Jadi yang siap saji intinya. Oke, jadi istilahnya kayak apa ya? Menunya memang sangat-sangat menyesuaikan. Berarti bisa dibilang nantinya untuk food truck ini adalah armadanya begitu ya. Bukan nama brand istilahnya tidak ada yang ini khusus makanan ini gitu nggak ada. Jadi kita lebih ke itu armada biar kita tuh lebih dekat lagi dengan masyarakat gitu ya. Jadi tidak sungkan lagi, tidak mengenalkan kulineri Kusuma Sahid Prince Hotel di lidahnya masyarakat, tentunya dengan kantong yang terjangkau gitu. Nah, ini masalah kantong nih. Misalnya kita anggap aja katakanlah ikut di sebuah event kuliner lah misalnya. Bazar kuliner misalnya. Oke, berarti
kan memungkinkan juga ada menu kembar yang dimiliki oleh food truck KSPH dan juga kompetitor yang kompetitor lain. gitu Iya. kan. Pasti. Nah, misalnya katakanlah makanannya ke nasi liwet misalnya Taruhlah belum atau apa? Atau rice kayak bowl atau kemarin apa? nasi itu lebih ke kayak kolak gitu ya kali Iya. ya. Kalau kemarin Kemarin Oh, waktu dessert di ya? Surah itu di Appetizer. pasar Oke. Ramadan itu. Terus atau kalau enggak yang rice bowl. Rice Iya. bowl-nya kita kan macam-macam tuh, ada yang crispy chicken, ada Oke, yang seperti itu oke, seperti oke. itu. Nah, itu istilahnya berarti memang benar-benar yang benar-benar baru Mhm. atau yang memang yang kayak sudah cukup populer dan yakin udah banyak digemari gitu. Ya intinya untuk meng-create pada menu sudah pasti ya Mbak ya. Kita lihat momennya ya, momen dalam arti kalau saat ini yang in itu ya kita Kita udah pasti bikin. bisa mengikuti juga sih. Jadi kita create-nya di situ juga. Kita juga sudah pasti katakanlah menu itu sama, kita juga tidak kita mengedepankan kualitas juga sih. Ya, ya, ya. Iya. Ya, dan soal harga nih Mbak ya, memang yang harus Terjangkau diperhatikan pasti. kadang-kadang mindset orang balik lagi mindset Betul. kalau keluaran hotel tuh pasti mahal. Iya. Padahal sebenarnya kalau Betul. sekarang kayaknya itu sangat-sangat salah gitu ya. Salah. Iya. Kita makan wedangan aja juga kadang-kadang jauh lebih mahal daripada betul sekali. Betul. Sama Oke. juga kalau untuk food truck kita itu juga dibanding dengan yang lain juga itu harganya ya kompetitif juga. Jadi semisal oke lah kita ke wedangan, untuk harga sendiri mungkin mindset mereka agak rendah ya. Ya. Kita cobain di hotel, cobain dulu aja yang penting. Wah. Nah, kali kalau udah datang Start 5.000 ada pasti. ya Pak Andoko ya? Kita start 5.000 juga Start ada. 5.000. Jadi kan kemarin tuh kan ada yang itu ya rice bowl yang telur crispy. Itu Oke. kemarin lagi Iya, banget keriting ya. telur Omega. crispy. Oh, Ya, oke. ya. Tapi kita kasih kualitasnya telurnya ya omega. Yang bagus ya. Terus kemudian kualitas nasinya juga enggak sama dengan kualitas nasi yang ada di hotel begitu. Penyajiannya begitu-begitu. Itu harganya cuma 15.000. Wow, itu jauh lebih murah. Kalau yang lainnya kayaknya Iya. kayaknya lebih mahal. Nah, itu Anak-anak dia. ini bener ya, 15.000 murah meriah ya. Kalian terjangkau nggak sebagai anak-anak kuliah? Ya. Terjangkau ya? Iya. Oh, Nah, ini karena kemarin target market kita kan juga di anak-anak sekolah yang di Iya. depan-depan area Sahid itu kan. Itu kan banyak anak sekolah iya, itu dan iya, situ iya, iya. terjangkau dan mereka kan suka kan dengan menu-menu perteluran begitu dengan harga segitu begitu. belum lagi kalau sekarang misalkan nggak usah makan deh, nggak usah makan nasi deh. Kayak misalkan bakso serenteng aja udah 25 lebih ya. Betul. Jadi kalau pakai food truck tuh untuk promosinya lebih fleksibel. Jadi bisa kemana-mana kan di setiap event gitu. Untuk menu juga bisa mengikuti juga beda-beda. Jadi nggak harus menu sama kayak di mana-mana food trucknya KSPH menunya sama enggak. Jadi setiap event gitu kita punya Spesial menu spesial yang menu event Diunggulkan di tersebut. Diunggulkan. Oke. Dan yang pasti taste-nya. Tapi berarti kalau misalkan ada sobat Solopos yang aku pengen nongkrong nyobain untuk nongkrong di food trucknya KSPH. Ini berarti belum bisa kalau nggak ada event dong. bisa. Kita ada, Mbak. Oh, di Setiap mana? hari Kita ada. di- Oh, nah ini harus venue. harus Iya. di-clearkan, ya kan? Ya, jadi untuk food truck sendiri kita setiap hari tuh ada nongkrongnya ada di area depannya Griadi Kusuma Sahid. Oh, tadi yang dibilang ya. Nah, Oke. jadi di sebelah depannya Denpal. Oh ya ya Ya, ya. jadi di ya, belakangnya balai kota ya. Di sana ada kita setiap hari dari mulai jam 7 sampai jam 1 siang Mas Andoko ya. Iya. Oh, pagi sampai pagi, siang. Ya, Iya. jadi menu breakfast pagi ada, terus kemudian nanti agak siang tadi yang menu-menu katsu-katsu tadi. Kalau pagi ya menu-menu breakfast pagi kayak gitu. Nanti kedepannya kita juga pasti akan ada live gitu, kayak mie ayam gitu-gitu. Kita bakalan ada di situ. Nah, di situ untuk tempat nongkrongnya nanti tersedia di area Griadinya. Iya, jadi bisa di dine situ ada in, bisa tempat take away juga. Iya. Oh, oke. Itu Berarti setiap hari di situ. kalau di luar atau di luar pagar, di ya. luar pagar, iya. Berarti kan nggak harus tamu yang nginep dong. Nggak. Masyarakat juga bisa dong. Bisa. Iya, kalau untuk food trucknya standby-nya di luar pagar loh itu Mbak. Ya, Di ya, luar ya, pagar. ya, Cuman ya, kan ya. bisa menikmatinya di dalam area Griadi Area Griadi itu. yang lebih sejuk. Tuh, Senin sampai Jumat. Begitu nanti weekend. Nah, tadi Special Pak Handoko event. mulai Ah. mulai Tergantung kita Mau kemana kerjasama. nih? mulai Gitu putar ya. nih Oke. titik-titiknya.
mana begitu. Nah, nanti biasanya kita infokan itu biasanya di Instagram kita bahwasanya hari ini kita standby-nya di mana gitu, di luar Senin sampai Jumat. Oh, Food truck kan baiklah. jangkauannya bisa Iya. lebih luas. Bisa, bener. Oke. Nanti kita lanjutin lagi ya. Kita break dulu. Dan juga Sobat Solopos, kami masih akan kembali lagi. Dan kalau Anda ingin ada pertanyaan, boleh silahkan sampaikan di 081 226 103 103. 103 Radio Sulopos. Beyond Information. Ya, Sobat Solopos, masih lanjut tentunya di Selasar bersama saya Nur Atma Aja, dan juga ada tamu-tamu saya, masih ada Mbak Tia, kemudian ada Mas Doni, ada juga Mas Handoko juga. Dan tentunya untuk Sobat Solopos pun yang ingin bergabung boleh juga ya di 081 226 103 103. Misalnya penasaran terkait dengan promonya apa saja, apalagi ini menjelang tengah tahun ya. Nah, tapi nanti pertanyaan terkait dengan promo tengah tahun kita simpen dulu, lanjutin dulu yang tadi nih, karena sesuatu yang baru tuh masih butuh penjelasan lebih mendalam gitu ya. Oke. Nah, kita ke Mas Doni sekarang. Siap. Mas Doni, untuk Sobat Solopos yang pengen merasakan langsung gitu ya untuk tradisi inovasi ini, apakah ada juga misalnya untuk tamu paket? Oh, bisa langsung sarapannya nggak di dalam resto misalnya, atau di food truck atau apa gitu, ada nggak? Untuk yang sesuai pertanyaan tadi, sebenarnya kita di Kusuma Sahid Prince Hotel itu ada berbagai pilihan. Mulai dari paket yang untuk breakfast itu selain di restoran, kita juga ada di garden, di garden. Jadi breakfastnya kita itu nanti disajikan di gardennya kita, terutama di Mairo Breakfast with Kocho. view. Iya, Oh, di Mairo Kocho. Kocho. Di mana? Beach? Bukan, untuk tempatnya sih di Mairo Kocho Garden. Garden, Nah, oke. Nah, kalau untuk apa namanya? Untuk breakfastnya sendiri. Nah, untuk breakfastnya sendiri itu breakfast with view. Oke. View-nya garden itu maksudnya. Baiklah. Tapi misalnya untuk tadi kan Mbak Tia juga cerita selain food truck, ada juga kayak misalkan promo-promo untuk pakai kereta kencana. Itu kan cukup Menarik. high request, ya kan? Ya, betul. Nah, ini ada nggak kayak misalkan untuk konsep menggunakan kereta kencana ini, kalau dari KSPH sendiri sudah punya pakem sendiri atau cuma lepasan aja gitu? Kalau misalkan mau pakai kereta kencana ya udah pakai, tinggal nanti disesuaikan atau di adjust, atau mungkin kalau misalkan Mbak Tia tadi bilang kan boleh Sampai keluar. keluar boleh gitu. boleh. Tapi itu kan kereta kencana gitu ya. Pasti berbeda perlakuannya dengan bendi ya. Nah, Beda, Mbak. atau andong gitu kan aturan beda khususnya, kan. betul. Nah, ini gimana? Boleh diceritain dulu. Kalau untuk kereta kencana sendiri kan memang dari KSP sendiri kan udah buat ya, dan di situ kita juga udah ada paketnya. Mulai dari keretanya aja bisa. Terus kemudian ada juga sekalian sama kusir sama kudanya, ada dekorasinya juga. Ada kita siapkan juga prajuritnya juga. Jadi memang benar-benar karena kereta kencana kan menyimbolkan sebuah kemewahan, Iya, kemegahan. betul. Tapi Luxury gitu yes, ya. betul sekali. Jadi di situ ada paket-paketnya sendiri. Jadi kalau tergantung kebutuhan sih. Kalau yang kayak yang di pernikahan agung kayak itu kan komplit ya. Kereta kencana udah dihias, kemudian Ada kudanya. ada prajuritnya juga yang di depan. Jadi memang terkesan sangat-sangat elegan. Waduh, tapi harganya dompetnya juga elegan kayaknya. Lumayan. Nggak bohong. Memang itu Betul, benar karena betul ya. sekali. Karena itu bukan bendi tadi ya. Iya, benar. Kembali lagi, Bukan itu bendi, kan bukan ada andong. Iya. Betul. Jadi iya Mbak, kereta kencana itu tadi tidak hanya bisa tidak hanya digunakan di dalam area hotel aja. Jadi ketika ingin berfoto-foto saja silahkan, karena selalu ada kita display di area pendopo. Jadi di situ ada 2 kereta kencana. Di mana yang satu itu memang yang sudah sebelumnya yang lama, yang satu lagi kita akan baru itu Replika tadi. atau Replika, gimana? lebih ke replika. Nah, di situ ketika nanti ada yang mau menggunakan itu keluar area hotel bisa, tapi memang harus sesuai dengan rulesnya kita gitu ya. Jadi keretanya sama Pak Kusirnya juga nggak sembarangan Iya, gitu. benar. Jadi ada yang biasa menarik itu yang tahu tahu cara menggunakannya begitu. Ya
kalau price listnya nggak mahal juga, tapi cukup lah, itu dengan kemegahannya itu sesuai. Benefit yang didapat sesuai dengan apa yang dikeluarin. Boleh pakai tergantung juga mau ditarik berapa kuda ya? Harus 2. Oh harus 2, nggak boleh dua. lebih. Karena itu memang 2 kuda. Oh Iya. gitu kan biasanya kan Iya. ada yang misalkan Sudah dicetak 2 4 kuda gitu terus ya. ada 4 atau 6 enggak. atau gitu-gitu kan? Itu 2 sih, karena 2. memang sudah dirancang untuk 2 kuda. Oh, Iya, oke. Jadi tidak atau pakemnya memang begitu. Pakemnya begitu. Oh, Jadi memang baiklah. itu kan ada yang harus ditarik 1 kuda, terus 2 kuda gitu. Kalau 4 itu mungkin ada ini lagi, ada tambahan ini lagi, tapi itu enggak. Memang kita untuk 2 kuda. Oh, Bukan settingan Iya. perangkatnya Ya, 2 perangkatnya kuda. untuk 2 kuda. Oke. Iya. Maksimal kalau si kereta kencana ini dinaiki berapa orang? Kalau sekeluarga 4 orang masih cukup, tapi kalau biasanya kalau couple kan memang manten ya. Iya. Karena memang itu luas kok, lega di dalamnya, Mbak. Jadi kalau hanya untuk pengen sewa untuk muter-muter kota Solo boleh itu 4 orang. Oh, boleh? Bisa sewa. Tapi boros juga kan muter-muter Nggak pakai apa-apa dong. kereta kencana. Boros di jalan tapi kan kelihatan elegannya. Oh, oke. Nggak apa-apa kalau pengen menikmati kemewahan kereta dengan tradisi itu tadi bisa. Oke, boleh di-spill dong kalau ini berapa rupiah yang harus di Aha. orang-orang spend untuk Oke. menyewa jalan-jalan ya? Itu dengan Jalan-jalan. durasi berapa menit? Iya. Oke. Berapa Kalau jam untuk, gitu? Sekarang ini untuk biasanya pemakaiannya untuk pengantin itu 4 sampai 5 jam. Oke. Itu 5 juta. 4 sampai 5 jam itu sudah dapatnya. Itu baru Kereta. kereta sama kuda kusirnya. Sama kusirnya. Oh, Belum- pokoknya udah jalan Iya. ya. Iya, Tapi yang kalau penting pengantin kan ada Ada dekorasinya. dekor. Iya, gitu, beda lagi. Beda lagi. Iya. Oh, ada prajuritnya beda lagi. Jadi Mbak Nur, jadi gini, kenapa kereta kencana itu kita hadirkan di setiap momen pernikahan ada Jawa. Jadi itu mengadop pernikahan keraton gitu. Dahulunya beberapa kali dari Keraton Kasunanan itu beliau menggelar pesta pernikahan putra-putrinya di Kusuma Sahid dengan menggunakan iringan parade kereta kencana. Nah, di situ kita adop karena kita juga punya kereta, kita tawarkan ke klien karena sekarang anak-anak sekarang itu suka sekali ya dengan pernikahan tradisi yang Tradisional banget, bener. kental gitu ya. Terutama market kita tuh banyak yang asing juga. Jadi yang mungkin salah satu pengantinnya dari Solo tapi calonnya Yang di expat sana gitu ya. expat gitu-gitu. Mereka banyak yang tertarik menggunakan itu. Walaupun hanya sekedar muternya itu hanya sekitar 30 sampai 45 menit. Enggak lama sih. Nggak lama, tetapi sebenarnya bisa dipakai durasinya tuh 4 jam. Tapi kan nggak mungkin pengantin itu 4 jam capek dong. ya, tapi sebenarnya hanya untuk kebutuhan foto video aja mereka Cukup. 45 sampai 1 jam. Berarti itu 4 jam itu adalah Untuk durasi untuk pemakaian. durasi pemakaian bukan dekorasi ya? Karena kalau durasi dekorasi itu kan juga butuh waktu juga kan? Dekorasi sebelumnya bisa dipakai Oke. sudah didekor sebelumnya kalau pemakaiannya hari itu gitu ya. Jam berapa mau dipakainya, jam 8 atau jam 9 kayak gitu, nanti 4 jam pemakaian itu bisa. Jadi kalau mau muter keraton gitu sebenarnya bisa. Cuman kan kadang kan untuk wedding itu kan durasinya terbatas. Jadi Ya, mereka ya, hanya ya, untuk ya, ya. kebutuhan ini kita muter sampai paling depan Ya, balai kota. ya siapa tahu nanti kalau misalkan ada yang mau sewa pakai kereta kencana tuh nanti muter-muternya setelah acara just married gitu pakai kereta kencana. Ada sih yang untuk reservasi beberapa kedepannya itu ke gereja. Gitu. Sudah ada reservasi masuk itu. Jadi nanti kita bawa ke gerejanya, nanti khusus ke gerejanya pakai kereta, nanti jemput lagi sampai nanti pas resepsinya gitu. Jadi 2 kali. Jadi bukan mobil mewah gitu ya, Iya, tapi betul. lebih ke Iya. kereta kencana. Tradisionalnya Kereta tadi. kencana juga mewah lagi, lebih mewah daripada mobil kayaknya. harganya kereta juga Lebih mewah, iya kan? Mobil, betul. Karena lebih gimana sih? Experience-nya dapat, Mbak. Sakral gitu ya, dapat gitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Ratna yang ada di Solo Baru. Selamat pagi Mbak Tia dan teman-teman. Selamat Ini pagi, menarik Bu sekali Ratna. konsep kereta kencananya. Iya. Nah, kebetulan anak saya tuh mau menikah akhir tahun ini di Solo gitu ya. Kalau sewa gedung di KSPH, apakah sudah gratis fasilitas kereta kencananya untuk kirap pengantin atau ada iya. biaya sewa Ada, Mbak. tambahan? Oke, Bu Ratna, terima kasih. Jadi Ibu di Kusuma Said ini memang
kental sekali ya tadi dengan pesta pernikahan ada Jawa Agung. Nah, kalau paket yang pesta pernikahan ada Jawa Agung itu sudah include dengan kereta kencana, dengan kirap parade prajuritnya, seperti itu sudah include. Tetapi ada juga kita menyewakan gedungnya saja. Jadi kalau Mbak kita mau sewa gedungnya saja boleh. Nanti untuk yang item lainnya bisa additional seperti kereta tadi. Jadi saya mau gedungnya aja, lain-lainnya mau di-arrange sendiri. Tapi saya butuh kereta kencana dengan beberapa ornamennya tadi, itu bisa di-additionalkan gitu ya. Angka nominalnya berapa tadi ya? Start from 5 juta tadi. Kalau komplit plus prajurit plus dekorasi kurang lebih sampai 8 jutaan. Itu sudah bisa parade kurang lebih pemakaian durasi waktu 4 jam. Jadi tidak harus pernikahannya tidak harus di Kusuma Sahid. Ketika di gedung lain pun boleh seperti itu. Iya, bisa. Tapi kalau di Kusuma Sahid yang sudah include tadi yang paket pernikahan agung, harganya sekitar 148 juta. Itu untuk tamu 800 orang. Begitu. Itu sudah include prajurit, tari Jawa, kemudian hidangan Untuk 800 orang. iya dengan konsep Solones ya, dengan konsep piring terbang, sudah ada dekorasi, itu sudah komplit, all included di situ begitu. Jadi Tapi nggak kalau harus pusing-pusing mikirin. tapi kalau misalnya Mbak saya mau Tahu jadi ya. gedung aja, jadi kalau gedungnya kita 35 juta untuk tamu 800. Itu yang lain-lainnya nanti bisa arrange sendiri. Untuk Desember kita alhamdulillah sudah hampir full Bu. Monggo nanti segera dicek tanggal-tanggal available-nya. Boleh langsung di-spill nomornya dong, Mbak. Oke, nanti bisa chat ke saya di 0856 47900 165 atau bisa kontak langsung di hotel di 646356. 646356. Atau cek di Instagram kita di Kusuma Sahid Print, situ juga ada banyak video-videonya. DM di kita juga nanti itu fast response sekali. Oke. Sekali lagi di 0856 479 00 100 ya. 165. 165 atau 646 356. Oke. Nah, ini dari Mas Bagus di Keprabuan berikutnya ada WhatsApp juga. Ini pertanyaan ke Pak Handoko. Baik. Nah, kalau untuk food trucknya ini tadi sebenarnya sudah disampaikan ya. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Baik. Terus kalau untuk anak-anak muda atau komunitas mau nongkrong-nongkrong sore di area food truck tanpa menginap di hotel apakah boleh gitu ya? Karena saya juga penasaran sama range harga menu biar ramah di kantong mahasiswa. Nah, ini mindsetnya memang food truck tuh sore. Iya. Iya. Mau silakan Mas Handoko. Baik, terima kasih Mbak Nur. Tadi untuk menjawab dari pertanyaan Mas siapa tadi Mbak Nur? Mas Bagus. Mas Bagus ya Mas ya. Untuk regular venue kita dan jam operasional kita food truck itu sementara ini untuk regular venue-nya kita tadi ya udah disampaikan di depan Griadi ya atau di depan Denpal. Itu bisa dine in nanti di Griadi jadi dan bisa di take away juga. Itu jam operasionalnya dari jam 7 sampai jam 1. Cuman kalau dari Mas Bagus mau nongki-nongki sama teman-teman yang lain itu bisa di KSPH karena kita juga punya outlet kopi yang namanya Arkopi Lago. Iya, yang menunya itu juga tidak Harganya jauh ramah beda di dan kantong. harganya sudah pasti ramah lingkungan. Oke. Ramah kantong, maaf. Ramah kantong. Lingkungan. Iya. Lingkungan Ini- dompet sekitar KSPH. Iya, udah pasti ramah kantong nanti. Intinya kita untuk menu-menu hampir sama dan kita biasanya menyesuaikan juga dengan permintaan. Kalaupun di menu itu tidak ada yang disebut dengan special request. Jadi kita pastikan semuanya bisa. Oke, jadi ya karena memang hotel ya mau Iya. menu apa ada chefnya gitu Kita ya, mereka create sudah bisa. di-create Tapi akan sedemikian kita rupa. evaluasi sih Mbak Nur. Jadi memang kita ke depannya mungkin kalau misalnya marketnya ini nanti banyak nih untuk menjawab itu permintaan market, kemungkinan kita juga bisa open di sore hari gitu. Karena misalnya sambil lari-lari di daerah KSPH misalnya atau muter-muter di Mangkunegaran terus akhirnya ke timur sedikit gitu ya. Betul, iya. Mampirnya ke KSPH. KSPH. Ya. Wah, Itu enak sih. banget itu. Apalagi apa ya, jalan yang ada di sekitaran KSPH itu luas, nggak begitu rame gitu ya. Iya, Bener karena ya. emang Jadi sekarang enak banget buat jalan santai jogging gitu. atau ya kalau sore kan lengang di situ. Maksudnya tidak banyak nggak Ya. terlalu banyak parkir ini juga. nyore-nyore enak banget di situ gitu ya. Oke, silakan Mas Bagus nanti bisa bisa merapat lah ya ke KSPH, nyoba-nyoba dulu lah pagi dulu. Tapi untuk pagi Pokoknya jangan takut lah kalau misalnya dinilai mindsetnya tadi harga hotel mahal itu nggak berlaku di Kusuma Sahid. oke.
spill sedikit yang akan dibuat di food truck kalau pagi. Misalnya kalau yang Menu khas pagi tuh aja. menu pagi tuh kalau misalkan ya, Iya. yang saya kalau misalkan nginep di hotel tuh pasti Omelet. adalah omelet. Itu udah paling Dok Dadar di rumah juga bisa sebenarnya, tapi kan beda gitu ya. Nah ini apakah juga di food truck Tawarkan. dari ini juga ditawarkan atau apa gitu? Jadi untuk menu yang kita sudah pasti, omelet itu sudah pasti ada karena kita bahannya juga ada yang tadi kita tawarkan bahwa di situ ada ayam omega tadi, telur omega crispy tadi. Selain itu juga untuk karena kita juga banyak peminatnya juga Mbak Nur. Jadi itu kalau di depan Griat itu kan lepas dari pintu keluarnya Balai Kota ya. Iya, Itu iya, jadi iya. pusat titik keramaian kita karena itu banyak-banyak juga yang dari teman-teman Balai Kota itu yang di sana untuk jajan dan merasakan daripada produk-produk dari yang ada di food truck tadi. Oke. Karena menunya juga ramah juga sih dan menunya juga ngikuti juga sih. Jadi tadi yang awalnya dia mungkin ada omelet, ada aneka sosis juga, pangsit seperti itu Mbak. Atau bisa di mix dengan mix platter itu tadi. Begitu dengan rice bowl jika menghendaki yang makanan-makanan berat yang sekiranya itu belum sempat sarapan di rumah. Karena dibenturkan dengan padatnya kegiatan, kita bisa juga. Oke, Karena menu regulernya ada. Saya jadi kepikiran mau bikin crispy platter, traditional crispy platter. Isinya adalah Isinya? kerupuk, Toppingnya sambal kacang nanti. Jadi sebelum berangkat kerja nanti mampir ke food truck kita ya Mbak ya. Jadi beli crispy crackers Crispy ya, apa ya, crackers itu. crispy platter ya. Karang, kerupuk, rengginang sama rempeyek. Satu lagi. Apa itu yang dari jagung itu? Brondong. Berondong jagung. Nah, popcorn. Marning Oh ya. Marning, Oke. Sebelum ini kita ke pertanyaan satu lagi nih, tinggal satu lagi. Ada Mbak Siska. Oh ini lagi liburan di Solo gitu ya, Mbak Nur dan juga teman-teman dari Kusuma Sahid. Saya pendatang dari luar kota Solo yang sedang menginap di Solo gitu ya. Nah ini kalau semisal saya cuma pengen foto-foto estetik bareng keluarga di KSPH di depan kereta kencana tanpa reservasi, ini apakah boleh? Terus Boleh. foto-foto spot fotonya ada apa aja yang bisa dieksplor gitu? Iya Mbak Siska, dengan senang hati monggo mampir pinarak di Kusuma Sahid Prince Hotel. Jadi itu kita open kok untuk publik. Jadi kereta kencana sendiri kita display di area pendopo ageng kita. Ada Jadi di gamelannya. depan ada gamelannya. Kalau selama free tidak dipakai event, monggo aja bisa hanya sekedar untuk foto. Spot kita tuh agak banyak juga. Kemudian pendopo ageng kita itu juga kalau pas tidak ada event itu kan terbuka itu ya, itu bisa untuk spot foto yang Jawa gitu. Terus kemudian kolam renang kita itu half Olympic size. Wah, Iya, jadi itu gede besar. Oke. Kalau mau berenang aja boleh, bisa juga, tidak harus stay di hotel gitu ya. Untuk tiket masuknya 60.000. Jadi itu bisa untuk area foto. Terus garden kita. taman kita itu ada namanya tadi ya Mairo Koco Garden. Itu biasanya memang selama ini dimanfaatkan sebagai siraman begitu Mbak Nur, tapi itu untuk spot foto estetik juga untuk di area garden begitu. Nah kita untuk yang di indoornya kita sebenarnya punya banyak banget ya, tapi karena itu fasilitas untuk tamu yang stay, kita ada Royal Suite Room namanya. Royal Suite itu yang kamarnya per malam 20 juta itu. Ya sekarang ini banyak calon-calon pengantin tertarik untuk foto-foto di situ dengan konsep Jawa di situ. Oke. Jadi hanya sekedar private aja, kita juga open Mbak Nur. Jadi karena memang kita tuh banyak sekali yang pernah menyelenggarakan acara-acara photoshoot lah ya di situ. Di situ bisa. Jadi nanti kita mau photoshoot di situ gitu ya. Nanti tentu berbayar kalau masuk ke area dalam. Tapi kalau untuk di public area free monggo begitu. Ada juga kita ada Wisma Sahid yang mungkin pernah lihat tangga melingkar. Megah kayak sinetron ya kan? Nah, itu Zaman namanya dulu. itu kita namanya Wisma Sahid. Sahid. Wisma Sahid itu sebenarnya dulunya kan dalamnya yang kagungan hotel ya Bapak Ibu Sukamdani. Tetapi sekarang kan bisa untuk umum juga, tetapi memang akses ke sana lebih eksklusif Mbak Nur. Jadi kalau misalnya mau bikin event contohnya kayak semacam dinner, makan siang keluarga atau arisan atau apa gitu, open juga bisa juga. Itu di sana minimal harganya 125.000 per
packs minimal untuk 20 orang. Tapi kalau hanya photoshoot aja bisa, tapi dengan berbayar lagi dengan akses khusus lagi ke situ. Oke, kalau photoshoot aja berapa, Mbak? Photoshoot aja di sana kurang lebih 1 juta. Oke. Iya, jadi nanti harus wajib ngambil untuk photoshoot akses itu 550.000. Itu sudah dapat meals, nanti beverage dan food itu 5 packs, terus kemudian akses ke Wisma tambah lagi 1 juta gitu. Oke, misalnya nih. Oh, ini dari sekolah A, pengen photoshoot di situ gitu. Ya. Itu kena berapa? Karena itu kan pasti kalau photoshoot mungkin yang dimaksud sama teman-teman Sahid kan beda dengan yang kita. Betul. Kalau kita mah satu juta kan ya banyakkan aja lah Iya, gitu ya gitu. kan, nggak usah pakai meals juga nggak apa-apa gitu Iya, misalkan. Nah ini gimana kalau untuk anak-anak sekolah banyak misalnya. juga sih yang kayak gitu, tapi anak-anak sekolah itu kadang kan spotnya di pendopo aja ya. Ah. Kalau cuma di pendopo aja karena rame-rame kan, kalau di Wisma nggak cukup Mbak Nur, karena kan di situ lebih ke biasanya lebih Private ke ya. eksklusif eksklusif Oke. private untuk foto engagement atau untuk private wedding kayak gitu. Intimate wedding kayak gitu. Nah, Di Wisma bisa. itu di Wisma. Tapi kalau untuk yang kayak anak-anak sekolah kita mau foto bersama ya gitu, sering sih memang ada pengajuan itu, kita boleh silakan kalau untuk di public area gitu. Lebih Paling ke outdoornya. jadi berbayarnya oke. hanya 550 tadi Mbak Nur, itu nanti dapatnya meals. Jadi kita nggak cuma-cuma nggak terus hanya cuma bayar aja, tapi dapatnya meals atau breakfast. Nah, sekarang ini juga banyak sekali yang MUA itu hanya sekedar untuk photoshoot di kita, itu juga bisa. Mau photoshoot pakai kereta juga bisa seperti tadi. Iya. Jadi Jadi kayak- apapun kebutuhan Sobat Solopos, Iya. obrolin aja sama Obrolin. teman-teman yang ada di Sahid ya. Iya, Nanti betul. misalkan mau sarapan sambil photoshoot juga bisa langsung Bisa. Pak Handoko Bisa. siang gitu ya. Terus kalau mau Tadi nginep photoshoot, sekalian langsung ke Mas Doni misalnya. yang Royal Suite tadi yang 20 juta per malam tadi memang sangat cocok sekali untuk prewed, untuk yang Klasik ya. klasik dengan baju-baju yang klasiknya, Yang begitu. ageng-ageng ya istilahnya, yang Betul. kayak misalkan pakai kebaya ageng juga. Tapi jangan gitu. suruh besok ya, karena suruh mungkin daisi. Oh iya ya. Iya dong. Biasanya Untuk- kan ada ya itu kamar spesial yang dipakai untuk para yang mau persiapan Kerabat, Oh, iya, kerabat. kerabat. Karena kayaknya memang ada beberapa untuk hotel Kusuma Sahid Prince Hotel ini memang menjadi salah satu. Kemarin saya sempat lihat ada misalkan untuk fitting baju misalnya untuk yang pada ikutan kirap. Iya. Itu pada di Iya. KSPH. Betul. Karena kan memang ke lokasi dari KSPH sendiri kan dekat Mbak, ke Deket, Mangkunegaran benar. dekat, ke Kasunanan. Kasunanan juga Kasunanan dekat. deket. Dan kebetulan untuk di periode Suro ini di 1 Muharram ini kita sudah ada beberapa tamu yang udah datang juga, yang udah reservasi. Udah datang? Udah reservasi. Sudah reservasi. Mulai besok mulai datang. Oh. Jadi Berarti mulai emang jauh-jauh hari sih. ya. Oke. Nah, kalau sekarang saya mau ke promo-promonya. Kalau tadi kan seputar dengan inovasi, Iya. food truck dan juga kereta kencana. kencana. Nah, ini sudah bulan Juni, sudah banyak anak-anak libur juga. Yes. Nah, ini ada promo-promonya nggak? Entah promo F&B aja atau kamarnya atau gimana, ada nggak? Ada. Siapa dulu? Monggo. Iya. Yang ke FNB dulu monggo, Kalau saya. dari FB sudah pasti holiday package ini kan banyak banget ya Mbak ya. Kita memanfaatkan momen-momen liburan ini. Jadi kita untuk tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Tia, yang dimana tadi untuk ukuran pool kita ya, have all big size tadi, kita memanfaatkan fasilitas yang ada, yang dimana untuk bagi tamu yang tidak stay ataupun outsider itu bisa berenang. Nah, paketnya kita ada 2 in 1. Jadi untuk renang nanti bisa breakfast juga. Oh. Iya, paketnya 2 in 1 kita. Jadi kalau kita dari harga pool aja sebenarnya kita di harga 60.000. Dan untuk breakfast kita standar di angka 100.000. Tapi dengan adanya paket ini kita promosikan jadi harga 100.000 udah dapat Pool renang, dan Nah, breakfast. durasinya dari jam 6 sampai jam 10. Itu kira-kira makan dulu apa renang dulu ya? Lah, monggo. Iya, Tapi sekarang untuk tuh- breakfastnya itu tidak boleh dibawa ke pool ya Mbak ya. Takutnya nanti dengan berbagai kotor ya. pengalaman iya ada makanan Ada yang tumpah ke kecemplung lah kolam. apa. Nah, seperti itu. Jadi satu aktivitas dulu, entah breakfast atau renang dulu. Intinya kita pakainya tuh in one tadi. Itu jika kita di pagi aja. Jadi kalau untuk di sore harinya, jadi dengan harga 100 sama, kita udah dapat renang itu udah dapat daripada makanan dan minuman. Nah, minuman Tapi nanti bukan juga- breakfast ya.
ya. Bukan kalau sore Mbak. Jadi kita segmennya bisa di pagi hari maupun di sore. Tapi harga harinya. sama? Harga sama, karena menu kita monggo nanti kita ada menu paket ala carte di pool kita yang sekiranya itu varian menu itu tadi bisa memilih antara menu yang mana sampai yang mana. Intinya kandungannya itu renang, makanan dan minuman nanti. Oke. Itu tutupnya jam berapa untuk pool? Kalau pool Jam kita tutup jam 6 sore. Jam 6 Mbak. sore. Nggih. Jadi Ada maghrib ya. Satu yang sering dilewatkan yang atau mungkin nggak tahu atau mungkin ini ya Mbak Nur ya. Ini mumpung di sini kita ingatkan lagi, mumpung liburan juga anak-anak pemegang kartu KIA. KIA. Oh, apa itu kenapa? Itu kalau berenang hanya bayar 20.000 aja. Wah, kalau saya yang pegang ya. Mbak Nur masih punya kaya. Iya. Jadi anak-anak yang punya kartu KIA Solo, Kartu bersama. jadi tunjukin aja di kolam renang Kusuma Said Prince Hotel. Mau setiap hari boleh, mau sehari 2 kali boleh. Oke. Itu hanya cukup membayar 20.000 saja. Padahal tiket aslinya tuh 60.000. Oh, berarti Pengantar gratis dong. ya, itu yang mau saya tanyakan. Iya, pengantar Kalau gratis. pengantarnya gratis tapi ikut nyemplung? Kalau anaknya Kakinya aja ya, jemplung ya, kakinya ya. Jangan badannya ya. Kadang-kadang loh saya kan ini Iya. nemenin anak ini ikutan Kalau masih- nyemplung, kadang-kadang anaknya kalau udah kalau belum mogok bisa di ini sendiri bisa ditemenin. Iya. asal Karena ibunya kita ada 2 pool kan, ada kids pool, ada ah. yang dewasa pool itu. Kalau yang kids ya otomatis biasanya ikut nyemplung juga. ya gitu. karena kita juga harus mengantisipasi orang-orang yang sangat kreatif ya. benar. Nanti anaknya udah nggak mau, ini saya terlanjur basah, saya aja yang renang. Bayarnya pakai KIA. Kita jangan sampai kalah kreatif ya nanti ya. Iya, Oke, gitu, nah ya. kalau dari Pak Doni dan juga Mbak Tia, sudah sekarang Mas Doni tadi promonya kalau yang untuk room atau untuk yang lainnya ada nggak? Ada. Kalau untuk room sendiri, untuk yang di Kusuma Sahid itu kita promonya mulai di 899. 899. Itu stay-nya di executive room. Udah include breakfast 2 packs, kemudian juga ada afternoon tea-nya nanti. Nah, itu paketnya untuk promo yang di liburan ini. Oke. Ya, jadi lebih karena kita di executive room, jadi kamar kita ada living roomnya juga, lebih jadi lega gitu ya. lebih luas. Jadi nanti kalau untuk keluarga, untuk family itu sangat cocok sih. Oke. Tadi Mas Doni bilang itu untuk keluarga. Padahal kan sebenarnya kalau untuk yang biasa room tuh kan maksimal 2 dewasa. 2 dewasa. Nah, ini untuk yang ini boleh pakai anak-anak 2 maksimal atau gimana? Yang di itu juga bisa juga. Ada ini untuk paket yang family. Nah, Oh, untuk yang oke. dewasa juga ada. Kita ada di program Sahid. Sebenarnya nggak cuma di Kusuma Sahid tapi juga Sahid seluruh Indonesia sih. Oke. Kita ada programnya itu Fun Journey di with Sahid. Oh, Fun Journey with Sahid. Nah, itu ada diskon 20% plus 5% bagi yang udah member. Oke. Itu untuk harga promonya untuk yang di kamarnya, yang di kamar standarnya kita. Oh, baiklah. Tapi itu untuk promonya sampai kapan? Kalau untuk promo sendiri di masa liburan sekarang ya, itu sampai di bulan Juli nanti. Sampai di bulan Juli, tanggalnya akhir Juli juga masih Juli. Iya. Tahun depan juga ada Juli loh, Mbak. Gimana? Juli 2026 Sampai ya. akhir Juli itu. Sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli. Itu kan karena untuk libur anak sekolah sendiri kan sampai di bulan depan ya. Ya, Pertengahan ya kalau nggak salah. Ya. Ditambah lagi setelah Juli nanti Agustus sudah kemerdekaan lagi nah promonya ya. Nanti Juli kita ulang tahun. Wah, iya itu dia. Ini ulang tahun yang keberapa? Alhamdulillah udah 48 tahun. Wah, Mas Said Prince Hotel berada di tengah-tengah masyarakat Kota waduh. Solo. Mbak Sahid ini kan. Iya, Mbak Soalnya Sahid. kalau Solmas baru 22. Ini Iya. keponakan tante dan Boleh mau tante, om tante juga sama boleh. Om Iya. Sahid ya. Iya benar. Jadi kita nanti tanggal 8 Juli, pasnya 8 Juli ya, itu nanti kita ulang tahun yang ke-48 tahun. Program spesialnya apa untuk ulang tahun? Iya. Gratis 80% atau diskon? Ada yang berbau-bau 48-nya. Coba kalau di FB kita 87. Maksudnya monggo silakan nanti di Kusuma Sahid 87 di itu 8 di Juli. bulan 7 bulan Oke, Juli dengan heeh. cukup bayar 87 nanti monggo silakan mampir di 87.000. restoran nanti makan dan minum sepuasnya nanti. Sepuasnya. Nah ini banyak yang sekarang lagi diet ini semua. nah ini 87.000 Iya. sudah net.
Udah. Sudah net bersih. Ini dari jam berapa sampai jam berapa? Kapan sampai kapan? Kita untuk mealnya kita di happy hour-nya itu jam 5 sampai jadi ini untuk dinner time-nya, Mbak. Oke. Jadi jam 5 sampai jam 8 nanti. Jam 5 sampai jangan jam 8. Iya. Hari apa aja? Kita selama bulan Juli itu nanti. Oh, selama bulan Juli 87.000. Iya. Bisa dinner ya kan? All you can eat. Iya. All you can eat. All you can eat. Menu-menu yang ditawarkan apa aja? Kalau kita untuk menu kita udah pasti ya Mbak ya. Dalam arti kita tidak buffet tapi kita ala carte nanti. Oh, 87 itu ala carte. Iya. Kok murah? Ya kan? Itu udah termasuk minumnya nanti. Oke. Pak Andoko sendiri yang masak. Makanya dibikin penasaran biar datang ke KSP. 87.000 Makanya yuk datang yuk gitu. ala carte. Ini Iya. Monggo variannya kan banyak. Kalau mau signature kita ada pindang pindang iga bisa, sama minumnya orange juice bisa, monggo. Itu udah ditutup dengan nanti dessertnya buah, monggo silakan. itu berarti 87.000 itu ada main course, Main course. Iya. appetizer, beverage. sama dessert nanti. Oh, tapi nggak pakai appetizer. Enggak, kalau appetizer enggak, Mbak. Oke, bawa kerak sendiri ya sobat. Oke, terus kalau untuk yang room, promonya apa Mas Doni? Kalau yang room sendiri yang udah disampaikan tadi di 899 kita kan. Nah, itu nanti kan kalau 849 koreksi Mas. 849. Iya. 849 itu selama bulan Juli untuk promo HUT. Iya. Oke, terus? Betul. Nah, itu kan nanti ada afternoon tea juga. Nah, afternoon tea-nya nanti mau di pendopo boleh, mau di garden juga boleh. Nah, itu dinapin untuk 2 packs. Ya, sambil nyore lah di KSPH kan suasananya dapet. Sambil ya menikmati indahnya KSPH di sore hari lah. Syahdu. Syahdu banget, Mbak. Kalau siang yang panas kayak gini tuh edum. Iya. Apalagi di pendoponya itu ya. Mbak. Mbak. Iya. Walaupun itu cuaca panas, tapi Tetap adem. tetap adem. Karena Betul. mungkin auranya ya, Mbak. Satu aura dan pohonnya banyak. Iya. Ya. Iya. Apalagi istilahnya kan terbuka ya. Iya. Jadi kita memang city resort. Iya, 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 City iya, resort iya, ya. iya. Jadi kita memang hotel di tengah kota dengan banyak pepohonan seperti itu. Nah, karena iya Mbak Nur, kita nambahkan lagi Kusuma Said Prince Hotel, kita membranding kita bahwasanya selain the truly heritage hotel dan the resort city hotel begitu ya. Kita adalah wedding destination gitu. Kenapa itu kita jadi tambahkan apa namanya ya? Salah satu tagline-nya kita lah. Brand kita ya, maksudnya tagline Brandingnya kita. Jadi kita menjadi hotel wedding destination seperti itu, karena memang Kusuma Said Prince Hotel Solo banyak sekali permintaan ataupun reservasi yang selama ini untuk penyelenggaraan pesta pernikahan. Jadi itu menjadi fokus kita sekarang. Nah, jadi untuk pesta pernikahan itu menjadi benar-benar itu kita fokusin sampai yang tadi ya kita tambahkan fasilitas kereta kencana begitu. Tentunya dengan beberapa tambahan fasilitas lainnya karena kita menjadi wedding destination. Jadi kita ada punya honeymoon suite room sendiri. Jadi kita punya kamar khusus untuk kamar pengantin. Itu kita ciptakan Ramasinta room, Komajaya Komarati room begitu ya. Jadi memang Oke, ada beberapa oke, dan oke. itu tuh selalu full Mbak, bahkan menikahnya di tempat lain itu kita Nginep bisa Honeymoonnya di honeymoon KSPH. iya. Jadi Dan kan ini ada nanti rencana ada lah nanti. ada tambahan Ada lagi tambahan kamarnya. Oh. Jadi itu keromantisan khas Jawa. Jadi begitu kamarnya itu. Selain itu juga tadi sampai kita dibuatkan taman, garden. Dia Marokocho Garden itu biasanya untuk memfasilitasi kayak siraman. Nah, itu kita juga ini ada lagi mau dibikinkan garden lagi di sisi sebelah timur. Jadi nanti ada sisi barat dan sisi timur. Jadi ya itu untuk menjawab permintaan pasar. Iya, tadi. iya, iya, Dan iya, itu iya, alhamdulillah iya. itu kita sampai tahun depan itu sudah banyak sekali Mbak Nur permintaan untuk perhelatan pernikahan adat Jawa di Kusuma Wow, luar Said. biasa. Jadi memang itu tadi ya kita menjadi tagline-nya kita lagi menjadi Kusuma Said itu selain city resort hotel itu adalah wedding destination. Wedding Dan destination. setiap weekend sampai di akhir tahun ya alhamdulillahnya kita udah isi siap Sabtu Minggu. Kalau sore kan kenceng kan. Agak sombong ya. Tuh, harus Iya. di era seperti ini tuh persaingan luar biasa apalagi Iya. apa namanya hotel di Kota Solo Betul. banyak sekali Banyak harus banget. Kita inovatif ya Mbak ya. Iya, benar harus inovatif dan itu menjadi strength point kita. Iya, iya. Jadi apa sih diferensialnya kita dibandingkan beberapa hotel yang sekarang ya apalagi kita udah 48 tahun Iya. gitu ya. Kita sudah senior gitu ya. Wah, ya kita Jadi udah senior. kalau Kita mau misal merubah mindset
orang-orang itu KSPH itu hotel tua gitu, kita mau merubah mindset mereka. Jadi kita selalu berbenah, inovatif, kamar juga pelan-pelan, walaupun tidak secara parsial kita renovasi begitu Mbak Nur. Jadi sekarang Maintenance betul, selalu gitu ya. selalu kita lakukan. Jadi kalau misalnya yang lama udah nggak datang ke Kusuma Sahid nih atau nginep di Kusuma Sahid, itu monggo dilihat gitu di ini sendiri gitu ya. Bahwasanya memang sudah banyak yang baru dan kedepannya juga nanti bakalan restorannya Mas Handoko itu juga bakalan dibikin lebih ke hotel yang lebih ke eksklusif gitu. Jadi memang itu untuk menuntut memenuhi kebutuhan masyarakat sekarang itu yang dinamis begitu ya. Jadi ya tadi ada food truck gitu-gitu. Jadi, Apalagi dekat dengan destinasi misalkan Kampung Batik, Iya. terus Pasar ya, Gede. itu kita Nanti- buatkan bundling package-nya Wow. Mbak. Karena memang target market kita selain inbound market kita juga outbound market itu juga menjadi target kita. Jadi Mas Doni ini sering ke Bali gitu ya. Itu ini cari-cari market-market yang memang menjadi sasaran marketnya kita. Jadi tamu-tamu asing karena kita memang mempunyai spesial yang tidak dimiliki beberapa Benar, hotel benar, lain. benar. Kayak kita Royal Dinner itu juga kita kan punya pendopo yang begitu agung, Mbak. Nah, di situ kita create package-package di mana itu tidak terdapat di tempat lain. Iya. Termasuk kita banding dengan wellness gitu Iya, gitu. iya. Gitu, bisa. Nah, Ya. itu kita sudah kerjasama dengan beberapa biro travel asing gitu juga Mbak. Itu juga sudah nanti ada beberapa grup kayak gitu. Wow, memang harus inovatif Iya, dan benar. kalau Mas Doni bilang sudah hampir akhir pekan selalu full, ini berarti banyak masyarakat yang sudah, saya yakin orang sebelum menentukan tuh kan sudah menimbang-nimbang ya. Ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan, terus plus minusnya, kurang lebihnya, kesesuaian dengan keinginan, itu pasti sudah dipertimbangkan dengan baik dan akhirnya memilih KSPH sebagai pemenangnya gitu. Ini berarti memang harus diperhitungkan gitu ya, diperhitungkan. Jadi misalkan ini harus masuk ke list tanya-tanyanya ke sini untuk mencari referensi juga, ya kan? Oke. Mbak Tia, Mas Doni, Mas Handoko juga terima kasih sekali waktunya. kerasa ya? Nggak kerasa, sudah jam karena memang padat banget dan banyak banget inovasi-inovasi yang diberikan, ditawarkan sama KSPH dan semoga saja di 48 tahun ini bisa semakin Amin. berjaya gitu ya. Iya. Dan bisa semakin bisa menambah destinasi yang ada di Kota Solo. Betul. Oke, sekali lagi Amin, terima amin. kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Next time Mas kita Solo. ketemu lagi dan juga Sobat Solo Pos, kami masih akan menemani Sobat Solo Pos di Market Review. Jadi tetaplah bersama kami di 103 Radio Solo Pos Beyond Information.